Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Omang Rika Utami Darmayanti Pandi dengan NIM 230951103. Saya berasal dari kelas C. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai dermatofitosis pada anjing untuk memenuhi tugas CBL kedua pada mata kuliah Ilmu Penyakit Bakteri dan juga Jamur. Baik, sebelum membahas mengenai dermatofitosis atau sering disebut juga dengan ringworm, nah topik yang akan dibahas pada kali ini yaitu mengenai 4 topik. Yang pertama yaitu mengenai latar belakang, yang kedua studi kasus yang diangkat mengenai dermatofitosis atau ringworm, yang ketiga solusi, dan yang terakhir atau yang keempat itu adalah kesimpulan dari semua kasus, latar belakang studi kasus dan juga solusi tersebut. Baik, yang pertama akan diawali mengenai latar belakang. Ringworm atau dermatofitosis adalah infeksi kulit akibat jamur dermatofita yang sering menyerang anjing dan bersifat menular termasuk ke manusia yaitu zoonosis. Nah, kondisi ini umum terjadi di wilayah tropis seperti Indonesia dengan lingkungan yang lembab yang sangat mendukung pertumbuhan dari jamur tersebut. Untuk gejala seperti kerontokan bulu dan lesi kulit sering dianggap sepele, sehingga infeksi berkembang tanpa penanganannya. Kurangnya kesadaran pemilik hewan tentang pencegahan dan juga pengobatan akan memperburuk penyakit ini, baik di lingkungan rumah maupun ke hewan-hewan tersebut. Baik, selanjutnya yaitu mengenai studi kasus yang saya angkat, yaitu bisa dilihat di gambar. Pada tahun 2021, Bella, seekor anjing betina berusia 1 tahun, didiagnosa menderita dermatofitosis. Infeksi kulit akibat jamur dermatofita, Bella mengalami alopecia, yaitu kerontokan rambut, hampir di seluruh tubuhnya. Eritema, yaitu kemerahan, serta krusta, krustula, papula, hiperpigmentasi, dan juga sisik. Diagnosa dikonfirmasi melalui pemeriksaan Woodlamp yang menunjukkan pendarahan hijau kekuningan pada lesi, serta kultur jamur untuk mengidentifikasi spesifik. Nah, hasil tersebut menunjukkan pemeriksaan yang sangat mendukung penegakan dari diagnosa dermatofitosis tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai pembahasan. Gejala yang dialami Bella seperti alopecia, eritema, krusta, pastula, papula, hiperpigmentasi, dan juga sisik merupakan tanda khas dari dermatofitosis. Lesi kulit ini menunjukkan progresivitas infeksi yang tidak hanya merusak penampilan kulit, tetapi juga berpotensi menimbulkan rasa yang tidak nyaman dan juga iritasi pada hewan. Gejala tersebut juga dapat menyebabkan perilaku seperti menggaruk atau menjilati yang akan memperburuk kondisi dan menyebar spora jamur ke area tubuh lainnya. Pemeriksaan hewan dengan Woodlyme yang menunjukkan perdarahan hijau kekuningan mengidentifikasi keberadaan jamur Microsporum canis, salah satu dermatofita yang umum menyerang pada anjing. Pemeriksaan kultur jamur juga memberikan kepastian lebih lanjut dengan mengidentifikasi jenis dermatofita yang lebih spesifik. Nah, kombinasi kedua metode ini penting untuk memastikan penyebab lesi kulit adalah infeksi jamur ataupun tidak, sehingga penanganannya dapat difokuskan. Dermatofitosis bersifat zoonosis, artinya dapat menyebar ke manusia atau hewan lainnya. Pada seekor anjing tersebut yang bernama Bella yang mengalami lesi kulit luas memiliki potensi besar untuk menjadi sumber infeksi di lingkungannya. Faktor lingkungan seperti kelembaban yang tinggi dan juga kebersihan yang kurang mendukung pertumbuhan jamur sehingga meningkatkan resiko infeksi yang sangat tinggi. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan mengenai Microsporum canis.
Microsporum canis adalah jenis jamur dermatofit yang sering menjadi penyebab infeksi kulit, rambut, dan juga kuku pada manusia maupun hewan, khususnya pada hewan kucing dan juga anjing. Nah, jamur ini menyebabkan penyakit tinea atau dermatofitosis seperti tinea corporis atau kurap pada tubuh, tinea capitis atau disebut dengan kurap pada kulit kepala, dan juga tinea pedis atau kurap pada kaki. Nah, habitat dari Microsporum canis ini biasanya hidup di keratin, yaitu protein yang terdapat pada kulit, rambut, dan juga kuku. Sedangkan untuk morfologinya sendiri, yaitu membentuk koloni berwarna putih atau kekuningan yang memiliki konidia makro berbentuk spidel atau gelendong dengan dinding berduri atau kasar, bisa dilihat seperti yang digambar, itu yang berduri dan juga kasar. Kolonidia mikro lebih panjang, jarang ditemukan dibandingkan juga dengan kolonidia dari makro tersebut. Baik, selanjutnya itu adalah pencegahan dari dermatofitosis atau juga disebut dengan ringworm. Nah, di sini terdapat 6 cara pencegahan. Yang pertama yaitu kebersihan lingkungan, yaitu bersihkan kandang, tempat tidur, dan juga peralatan makan anjing secara rutin. Yang kedua, hindari kontak, yaitu jauhkan anjing dari hewan terinfeksi untuk mencegah penularannya. Yang ketiga, perawatan rutin, yaitu mandikan dengan sampo anti jamur sesuai dengan takaran dan juga rawat kulit serta bulu secara teratur. Yang keempat, yaitu pemeriksaan berkala, lakukan cek kesehatan rutin ke dokter hewan. Yang kelima, yaitu isolasi, yaitu pisahkan anjing yang terinfeksi agar tidak menulari hewan lainnya ataupun manusia yang disebut juga dengan zoonosis. Lalu yang keenam atau yang terakhir yaitu edukasi pemilik, yaitu tingkatkan kesadaran pemilik akan pentingnya tentang tanda dan juga pencegahan dari ringworm atau dermatofitosis. Baik, topik selanjutnya yaitu mengenai pengobatan dari ringworm atau dermatofitosis. Terdapat 3 cara pengobatan. Yang pertama itu ada terapi sistemik, meliputi glycofulvin, yaitu diberikan obat oral sebanyak 25 mg atau per kilogram per hari. Efek ini dikombinasikan dengan terapi tropikal. Selanjutnya itu ada itraconazole, yaitu anti jamur oral yang lebih efektif dibandingkan lainnya. Yang kedua yaitu ada terapi topikal, meliputi ketoconazole, yaitu salep yang dioleskan 2 kali sehari pada lesi. Selanjutnya itu ada sampo anti jamur, mandikan anjing atau kucing atau hewan yang terinfeksi sebanyak 2 kali seminggu untuk mengurangi spora di kulit dan juga bulunya. Yang ketiga yaitu manajemen lingkungan, yaitu meliputi kebersihan, diinfeksi kandang, tempat tidur, dan juga perawatan anjing. Selanjutnya itu ada isolasi, yaitu pisahkan anjing ataupun kucing yang terserang terinfeksi untuk pencegahan menular. Baik, beranjak ke topik terakhir yaitu mengenai kesimpulan. Dermatofitosis atau sering disebut juga dengan ringworm adalah infeksi kulit akibat jamur dermatofita yang sering menyerang anjing dan juga dapat menular ke manusia atau disebut dengan zoonosis. Gejalanya meliputi kerondokan bulu dan lesi pada kulit yang sering dianggap sepele sehingga memperburuk infeksi dari tersebut. Cara pencegahannya adalah dengan cara jaga kebersihan lingkungan, hindari kontak dengan hewan terinfeksi, lakukan perawatan rutin, dan juga pemeriksaan kesehatan ke dokter hewan secara berkala. Selain itu, untuk pengobatannya dapat menggunakan terapi sistemik, glycophorin, itraconazole, dan terapi tropikal yaitu meliputi ketoconazole, sampo anti jamur, lalu manajemen lingkungan, dan juga isolasi hewan juga penting untuk mencegah dari penularan ringworm atau dermatofitosis.
Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan dan juga salah kata. Saya ucapkan terima kasih banyak dan saya tutup dengan Pramai Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua.